Ya, kita mulai live malam hari ini, teman-teman yang di YT, yang di TokTok, dan yang di Igoy. Saya izin matiin komennya yang ada di Igoy, meskipun dari tadi aku nggak bisa baca komen kalian. Saham PP dibahas, oke, kemarin udah dibahas gitu. Miss MSCI pengaruh dengan Big Banks kah? Oke, nanti saya akan bahas ya. Start dari IHSG dulu seperti biasa. Start dari IHSG dulu seperti biasa. Mari kita lihat IHSG kabarnya bagaimana hari ini. Market hari ini kabarnya bagaimana, direview dulu. Sideways aja, melemah 0,3%. Pelemahan masih didorong oleh saham DSSA ya. Ini karena sentimen MSCI kemarin. Sebenarnya aturannya DSSA ini juga nggak diubah, tapi DSSA ini berpotensi untuk mengalami pengurangan bobot gitu. Jadi dia melemah dan sahamnya nggak liquid. Jadi aku tidak menyarankan untuk trade or buy itu. Hari ini ASI turun 4,17% dan ini merupakan koreksi yang pertama, koreksi wajar banget setelah breakout beberapa hari yang lalu. Aku langsung aja bahas ya, ASI ini dia normal correction aja. Nanti aku akan bahas lebih detail lagi. Dan yang menyebabkan turun, yang lain ada saham Unilever, normal banget turunnya setelah naik lumayan signifikan. Terus ada saham yang bergerak aktif, lagi-lagi dari sektor consumer goods, GGRM, Kalbe Farma, Mayora, dan ada MBMA, AADI, dan Arto. Oke, apakah grupnya Om Boy, grup Thohir, grupnya Om Boy Thohir ini masih bisa aktif ya ke depan? Kita akan bahas nanti selengkapnya. Terus hari ini market value 19,8 T, di pasar reguler 17,9 T, didominasi oleh saham Big Banks, BCA 1,4, BRI 913 M, BCA 1,4 T ya tadi, BMRI 782 M. Terus di pasar negosiasi 1,8 T sama juga didominasi oleh saham BCA 793 miliar dan Tekim 150 miliar, terus SMMA itu 138 miliar. Nah, terus hari ini asing mulai net sell 1,2 triliun di pasar reguler. Nah, yang banyak di net sell asing ini ada saham BRI. Yang pertama bentuknya kayak gini, 359 miliar, sebenarnya nggak ada yang signifikan. Terus kemudian BMRI net sell 180 miliar. DSSA tadi aku sudah bahas, net sell 126 miliar, dan juga AMMN net sell 84 miliar gitu. Terus ASII net sell 81 miliar. Tadi ASII aku udah buka sedikit chartnya. Oke ya, ini kok lambat banget sih chartnya. AMMN loading nggak keluar. Kayak gini AMMN, dia balik lagi ke support. Tapi patternnya aku agak nggak suka sih. Ini dia sideways-nya di bawah gitu ya, jadi dia sideways-nya di bawah ya. Jadi dia mau uptrend nggak jadi, di balik dia masa sideways, slow down lagi. Terus sebelum aku bahas saham-saham hari ini lebih detail, kabarnya bagaimana dan besok potensinya gimana, aku kembali mau mengingatkan beberapa sentimen global terkait dengan Amerika, China, dan juga The Fed gitu ya. Nah, Amerika dan China ini yang pertama ada menyepakati framework dagang, salah satunya dengan menunda tarif tambahan baru sebesar 100% gitu. Ya, jadi pertemuan perwakilan Amerika dan China di sela KTT ASEAN minggu ini menghasilkan satu framework. Framework ini bukan perjanjian, bukan juga nota kesepahaman, tapi cuma rencana awal dari kesepakatan yang mungkin terjadi nanti. Mungkin juga enggak gitu. Nah, jadi masih perkiraan lah. Realitanya sih isi framework ini tuh belum menyentuh akar dari masalah perang dagang antara Amerika dan juga China ini. Jadi nggak ada keputusan baru soal tarif, teknologi, dan keamanan data. Yang ada tuh cuman ya rencana-rencana atau komitmen sementara doang. Tarif tambahan baru 100% ditunda, China kembali memberi kedai dari Amerika, dan ini bukan satu perjanjian, dan ekspor rare earth kemungkinan akan sementara dilonggarkan. Di mana framework ini hasilnya juga akan sebenarnya arahnya positif gitu, semacam gencatan senjata politik, bukan perdamaian permanen. Nah, yang perlu kalian perhatikan,
Donald Trump dan Xi Jinping ini manggilnya Xi Jinping gitu, akan bertemu di Korea Selatan pada 1 November 2025 ini di sela-sela KTT APEC ya. Nah, jadi seru banget tanggal 1 November. Terus kemarin saya juga ada ingetin bahwa ada sentimen penting di akhir Oktober ini ya. Jadi ada sentimen penting di akhir Oktober ini selain pertemuan antara Amerika dan China 1 November. Jadi 30 Oktober itu ada keputusan FOMC meeting suku bunga The Fed ya. Jadi kemungkinan besar akan diturunkan dan itu akan membuat harga emas naik, USD melemah, saham kemungkinan juga akan menguat, terutama saham US yang dimaksud gitu. Terus kemudian akan ada laporan keuangan Apple, Microsoft, Amazon, dan Google. Kemarin aku udah bahas yang diproyeksikan rilis minggu ini 29 sampai 31 Oktober. Bobotnya tuh 35% dari total bobot indeks Nasdaq. Jadi ini berpotensi menggerakkan sentimen investor global. Kalau ini jelek kinerjanya, aku ulangin lagi, emas bisa naik ya kan. Ini kemarin aku udah bahas ya. Terus kembali ke Amerika dan China. Nah, ternyata Amerika ini bilang gini, wah gue gak terlalu tergantung sama China nih soal rare earth. Karena apa? Rare earth ini kan jadi senjatanya China ya ke Amerika. Kenapa? Karena Amerika baru aja ketemu dengan Perdana Menteri Jepang yang baru, Sanae Takaichi ya, yang gak kalah viralnya dengan Pak Purbaya, menandatangani perjanjian kerangka kerja pada hari Selasa 28 Oktober hari ini. Nah, langkah ini tuh buat ngamanin pasokan mineral penting dan juga rare earth melalui penambangan dan pemrosesan. Intinya, Amerika dapat dari Jepang. Sekarang pertanyaannya, seberapa sih Jepang ini bisa mengisi perannya China dalam ekspor rare earth ke Amerika? Jadi Jepang ini berada dalam posisi ketiga dalam daftar pengekspor logam rare earth di tahun 2024 setelah China dan juga Thailand. Nah, nilai ekspor logam rare earth-nya dari Jepang itu pada 2024 mencapai sekitar 10,2 juta US dollar. Ekspornya tuh 91.744 kg. Perbandingannya gimana China dengan Jepang? Jika dalam volume ya, dalam volume itu dalam satuan berat gitu ya, berapa kilogram nih yang diekspor? China tuh mengekspor sekitaran 97,05 kali lebih banyak dari Jepang dalam hal volumenya gitu. Nah, tapi nilai ekspornya ternyata China itu nilai ekspornya cuma 9,41 kali aja lebih banyak daripada Jepang dalam hal nilai ekspor. Bukan aja deh 9,41 kali besar, tapi maksud saya tidak sebesar tidak sebesar volume yang diekspor itu. Perbandingannya kalau tadi 97 kali, ini cuman duitnya tuh ternyata 9,41 kali. Kenapa? Ya karena China itu banyak yang ekspornya tuh lebih ke bahan mentahnya gitu ya, jadi nilainya mungkin lebih rendah. Tapi kalau Jepang mungkin volumenya lebih sedikit tapi harganya lebih mahal, mungkin karena udah diproses gitu ya, mungkin kualitasnya lebih tinggi gitu. Nah, tapi yang menarik teman-teman ya, ini jadi aku mau kasih lihat satu chart. Meskipun Jepang itu pengekspor rare earth ketiga di 2024 kemarin, tapi kalau dilihat dari sisi cadangan rare earth, itu Jepang bahkan nggak masuk ke dalam top 10 ya. Aku mau kasih lihat chartnya kalian ke Igoi aku @LMA_official. Igoi itu INSTAGRAM ya. Jadi Jepang tuh not even masuk ke dalam 10 besar pemilik cadangan logam rare earth gitu. Indonesia sebenarnya malah punya posisi yang lebih bagus ya, meskipun nggak masuk dalam 10 besar juga gitu. Karena Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam. Nah, China itu memiliki cadangan rare earth itu terbesar di dunia. Dengan lebih dari 40 juta metric ton, itu menguasai sebagian besar pasokan global. Oke, jadi urutannya siapa aja sih? Teman-teman bisa lihat ini ya. Oke. Yang di TokTok yang di YT langsung aja ke Igoi aku @LMA_official. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa China ya, ini kotor, ininya dilap dulu.
Udah perasaan udah dilap loh kameranya, kok masih begini sih, bureng-bureng. Set, dah ya. Cahaya ini kayaknya, matiin deh cahayanya. Oke. US has world 7th largest rare earth reserves. Jadi China, Brasil, India, Australia, Rusia, Vietnam, dan Amerika. Ini kalau kalian perhatikan cadangan rare earth-nya ya, kalian lihat di Igoy aku. China tuh banyak mentok, habis itu Brasil, habis itu India. Habis itu Rusia, Australia, Rusia. Jadi kalian tahu negara-negara ini yang ada di posisi top 6, mereka sebenarnya punya bargaining power besar. Bahkan India, kalau misalkan diserang sama Amerika dengan perang dagang, sebenarnya India ini dia punya posisi yang gede juga gitu. Nah, ini Amerika di posisi ke-7, tapi Jepang bahkan nggak kelihatan sama sekali gitu kan ya, di posisi keberapa. Nah, jadi kalau aku melihat langkahnya Trump ngomong kayak gitu tuh, itu cuman main gertak aja sih gitu. Nah, China dikituin takut nggak? Ya mereka confident lah dengan cadangan rare earth sebanyak itu gitu ya. Dan bisa menjual lebih murah. Terbukti tadi dari nilai yang didapat, duitnya yang didapat itu meskipun dia ekspornya 90 berapa kalinya dari Jepang, 97 kali dari Jepang, tapi nilainya tuh cuma 9,41 kali. Kesimpulannya, pertarungan antara Trump dengan China ini masih akan alot banget, dan tanggal 1 nanti bisa ada kemungkinan itu masih akan konsolidasi karena Trump juga keras kepala gitu ya. Di China mereka juga punya pendirian. Oke. Nah, kita mau bahas nanti saham-saham consumer goods, dan juga kita mau bahas juga beberapa saham yang potensi rebalance indeks LQ45. Rebalancing indeks di Indonesia ini dampaknya ke saham tersebut tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan rebalancing indeks MSCI gitu. Jadi ada beberapa saham yang potensi masuk ke LQ45 dan keluar. Yang masuk diantaranya ada Bumi, DSSA, MTEK, HEL, dan juga NCKL. Nah, sedangkan yang keluar ada Arto, BRIS, JSMR, MAPA, dan juga SMRA gitu ya. Jadi indeks LQ45 itu intinya berisi 45 saham yang dianggap paling liquid dan market cap-nya paling gede gitu ya. Tapi kalau dibilang perusahaan fundamental terbaik, aku kok agak kurang setuju. Jadi perusahaan yang berfundamental biasa-biasa aja atau bahkan struggle pun sekarang bisa tuh punya market cap gede, bisa aktif juga di market frekuensinya ya, dan juga bisa liquid juga di market kayak gitu. Oke, terus yang masuk ke IDX30 ada AADI dan juga PGEO. Menarik, nanti kita akan lihat Akra dan juga Excel keluar potensinya dari IDX30. Kemudian kalau IDX80 itu ada Bumi, DSS Akija, Kepik, PNBN, Ratu, dan Wi-Fi yang potensi masuk. Dan yang keluar ada potensi Arto, Bovin, BNGA, BRIS, MNCN, Saratoga, dan juga Tekim gitu. Nah, ada lagi indeks bisnis 27 dan MNC 36. Indeks ESG itu ada juga, thank you gift-nya yang di tok-tok. Oke ya. Nah, aku mau bahas untuk indeks-indeks yang utama, indeks LQ45, IDX dan juga IDX30 untuk saham-sahamnya. Oke. Kita mulai ya bahas beberapa saham ini. Yang pertama yang masuk ke indeks LQ45 potensial masuk ya, periode efektif 3 November 2025 sampai 31 Januari 2026. Itu yang pertama ada saham Bumi. Bentar ya loadingnya, ya ampun. Nah, Bumi hari ini akhirnya dia confirm mantul. Sebenarnya hari ini kalau ngikut ilmunya super trader, waktu belinya tuh confirm baru hari ini. Cuman kemarin kita ada nyolong start buy dulu sekitaran tanggal 134 ya di sini ya. Ini area buy kita gitu. M-Trade tinggal ngehold. Nah, kalau pakai ilmu super trader sebenarnya baru hari ini confirm buy, tapi kita udah nyolong start duluan gitu. Jadi ini Bumi masih potensial sideways. Jadi potensial sideways seperti ini. Potensial sideways ya. Nah,
kemungkinannya gimana? Apakah bumi ini bisa bentuk cup and handle? Let's see ya, let's see gitu. Jadi perjalanan sideways-nya juga masih lumayan panjang gitu. Oke, jadi kesimpulannya sih kita masih ngehold dan candle per hari ini beautiful, ada pantulan warnanya hijau per hari ini ya gitu. Kalau per besok gimana ya, kalau dia turun volume gede jadi jelek, tapi sementara masih oke. Kemudian yang masuk ke LQ45 lagi ada DSSA, aku skip dulu dengan saham ini, patternnya lagi jelek banget, dan kalau misalkan dia patternnya bagus pun aku juga nggak mau masuk, likuiditasnya kurang gitu. Kemudian kita mau lihat saham berikutnya yang masuk ke LQ45, ada saham MTEK atau EMTK yang sebenarnya MTEK ini juga dalam masa atau periode retracement kemudian mantul, tapi kemarin karena dia breakdown dari 1250 kita melihat retracementnya agak kebablasan, jadi berpotensi gerakannya tuh akan jadi lambat ya, naiknya tuh jadi slow down, jadi lambat banget gitu. Jadi kita wait and see dulu untuk MTEK-nya. Oke, terus kemudian kalau tadi kalian ada yang beli ya oke, yang penting ada stop lossnya kalau turun di bawah 145, di bawah ya, bukan pas, itu batasi resiko. Terus kemudian yang berikutnya ada HEL. HEL-nya tadi ada yang di Nasdaq karena Medikaloka, Hermina, twing HEL potensi masuk ke LQ45, cuman aku chartnya juga nggak tertarik jadi aku skip dulu. Ujung-ujungnya sih mau sentimen apa aja, MSCI, LQ45, balik ke chart. Nah kalau NCKL ini sebenarnya menarik banget sih, cuman nunggu retracement, tunggu diskonnya tuh kok nggak dikasih gitu ya. Ini alert aku US stocks mulai nyala semua gitu, nanti mungkin kita bahas dikit ya. By the way, M-Trade dalam waktu dekat ini kita mau launch untuk M-Trade US gitu. Khusus soft launch untuk beta version, kita launch untuk M-Traders aja dulu, M-Traders yang udah di Indostocks ya. Jadi untuk teman-teman yang belum M-Traders sepertinya perlu menunggu untuk grand launch-nya. NCKL kita lagi menunggu retracement-nya. Kita nggak mau beli di pucukan di atas meskipun dia naiknya juga nggak signifikan, karena kalau ditarik garis di sini ini dia pas kena banget resistance-nya. Bukan berarti tidak bisa breakout, tapi agak ketinggian aja. Jadi kalau misalkan dia turun 1195 atau di bawahnya dekat 1165, ini lebih aman lah ya, lebih low risk ya. Oke, terus kemudian kita mau lihat juga untuk saham yang masuk aja dulu ya, yang exit kita nggak lihat dulu. Kita mau bahas saham yang masuk ke IDX 30, ada AADI dan juga PGEO. Mari kita lihat AADI dan PGEO. Kalau NCKL tadi sebenarnya sektornya masih menarik, masih hot, masih rame, cuman tunggu retracement. Nah kalau AADI ini valuasinya ini meskipun sudah naik harga sahamnya, valuasinya tuh masih murah. Nah di M-Trade ini ada AADI, teman-teman yang mungkin sudah bergabung duluan dengan M-Trade sempat dapat kesempatan di AADI ya. AADI sekarang kita lagi hold jangka menengah, cuan 13-22%, dapatnya benar-benar di bawah banget, tapi ini butuh kesabaran banget sih. Waktu itu ketika kita beli AADI ini ada sideways atau stagnan sekitaran sideways atau stagnan sekitar berapa hari ini, dari Juni sampai sekarang, Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan. Tapi worth it banget sih. Kenapa? Ya ini trennya cakep, dia baru mulai mau naik gitu, dan baru confirm di awal uptrend. Disclaimer buat kalian yang baru mau masuk atau pemula, apalagi yang nggak ikutan M-Trade, nanti kita pas exit, kita pas review sell, kalian nggak tahu gitu ya. Jadi belajar dulu gitu. Stop loss di bawah 7625, kalau turun di bawah itu teman-teman batasi resiko. Kalau di bawah 7625 M-Trade posisinya masih cuan, BEP dan cuan, sehingga itu bukan jadi stop loss lagi buat kami, tapi menjadi trailing stop. Oke ya. Kemudian PGEO
PGEO ini potensi masuk ke IDX 30, indeks IDX 30. Ini kekuatan menggerakkan market indeks-indeks ini tidak terlalu besar ya, karena tidak seperti MSCI tidak jadi acuan utama. Cuman bolehlah kita lihat-lihat intip-intip sahamnya. PGEO ini area sekarang ini sebenarnya area retracement yang super retrace banget sih. Ini kalau mau spekulatif buy on weakness ya, mungkin kalau mau nawarnya agak pelitan sekitar 1210. Ini sebenarnya area low risk, tapi area low risk bukan berarti no risk gitu ya. Aku harus sangat menjaga ekspektasi teman-teman semuanya supaya enggak memotivasi teman-teman untuk terlalu agresif beli di satu saham. Nah ini di area support ini beda psikologinya dengan saham yang model kayak Bumi tadi. Jadi kalau saham Bumi itu dia udah breakout terus retrace, nah ini mulai mantul lagi. Ini gerakannya bisa lebih aktif dibandingkan dengan saham apa ya tadi? PGEO. PGEO ini karena dia balik lagi ke sideways-nya. Jadi agak slow gitu. Dia slow melo-melo gitu ya. Oke, terus pertanyaan-pertanyaan kalau ada yang kritis nanya mungkin bisa seperti ini. Loh itu PGEO dulu juga pernah tuh kayak Bumi di sini retrace gitu. Apakah Bumi bisa jadi seperti ini sideways? Segala sesuatu di bursa itu bisa terjadi ya. Jadi aku kalau mengedukasi, aku share sesuatu, aku share apa adanya biar kalian realistis gitu. Karena kalau aku bagus-bagusin, kalian tidak realistis gitu ya. Oke. Nanti kalian tidak realistis itu bahaya ya. Jadi bisa nggak jadi kayak gini ya, bisa aja, tapi bisa nggak jadi kayak MBMA si bumbumnya bisa nggak jadi kayak gini. Ini misalkan mantul gini ya, jadi naik ke atas kayak gini, oh bisa aja. By the way MBMA hari ini apa sih iki diiklanin diiklanin sama TradingView. MBMA hari ini juga patternnya cakep gitu, oke ya. Terus nanti pasti ada yang nanya saham-saham Papa PP, oke nanti aku akan bahas ya. Yang masuk IDX 80 aku lihat nggak ada yang menarik kecuali ya Ratu. Ini Raja dan Ratu kemarin tuh sempat turun banget karena sentimen MSCI ya, perubahan peraturan MSCI. Hari ini Ratunya udah mulai ada hijau-hijau dikit nih, muntuk-muntuk hijau. Buat yang belum sempat jualan, menurut aku sih sabar dulu aja, tunggu technical rebound ya, untuk nanti kalian bisa mengurangin posisi gitu. Terus apakah bukankah ini waktu yang tepat untuk masuk gitu? Kayaknya wait and see dulu deh. Ini sebenarnya kalau boleh jujur, pattern volumenya tuh masih ada konvergen kayak gini. Cuman kok kemarin breakdown itu volume di tanggal 27 lebih tinggi daripada 24, 23, 22, 21 dan 20 gitu. Jadi kita ngelihatnya kemarin itu ada sell off yang lumayan masif meskipun nggak sampai gede banget seperti tanggal 3 Oktober atau 6 Oktober. Jadi mestinya teman-teman wait and see dulu aja. Tapi kalau yang belum sempat keluar kayaknya nggak usah panik, bisa ada potensi pantulan kayak gitu ya. Oke, dan banyak yang nanya saham-saham Papa PP, mari kita bahas lagi saham Papa PP bagaimana. Yang paling terdampak tuh saham Papa PP. Kemarin brand jatuh dalam, tapi ini aku nggak tahu ya, ini Papa PP ini ya yang ngejagain, kalau ada ya, barangkali ada yang ngejagain atau mungkin saya salah, jadi mohon maaf kalau saya salah. Ini sempat nggak jadi masuk FTSE, nggak jadi masuk MSCI waktu itu. Tapi habis itu bisa naik lagi, balik lagi. Aku bukan mau pembenaran kalau kalian nggak ada stop loss atau nggak ada pembatasan resiko. Tapi maksud aku ini sentimen MSCI yang penuh dengan ketidakpastian untuk saham brand. Saran aku sih sebaiknya kurangin posisi dulu sambil wait and see sampai pengumuman MSCI peraturannya yang baru keluar, gimana penghitungan free floatnya, mau pakai punya kese atau pakai cara apa, itu efektifnya tuh per akhir Januari kalau nggak salah, masih lama kan. Terus kemudian ini saham Papa PPP yang kalian banyak tanyakan ya, ada saham cuan ya, yang menurut aku sebenarnya kemarin tuh breakoutnya cakep, ini retracementnya juga cakep, kemarin sell off gede karena urusan MSCI dan juga kekhawatiran tentang ya banyak saham di Indonesia yang bisa keluar dari MSCI dan bobotnya makin rendah di MSCI.
gunakan pantulan untuk mengurangi posisi dulu ya. Loh, ini bukannya patternnya masih oke. Faktor ketidakpastiannya jadi semakin besar. Demikian pula dengan saham PP yang lain ya. Ini patternnya paling nggak bagus di antara teman-temannya yang lain. BRPT kemarin jatuhnya tuh sell off-nya paling gede banget, volume transaksinya gede. Terus hari ini ada pantulan sedikit. Oke, ngomong-ngomong dari tadi alarm aku untuk US stocks itu muncul, kalau kalian perhatiin ya, tadi tangtung-tangtung hijau terus up naik terus. Nanti kita lirik sedikit ya, kenapa? Karena ini udah deket banget dengan tanggal 30 Oktober nanti potensi pemotongan suku bunga The Fed lagi gitu. Jadi nanti kita intip ya buat kalian yang enggak trade US stock. Aku menyarankan belajar aja dulu dan tidak harus langsung trade. Kenapa? Karena yang namanya MSCI ini menjadi satu tema yang lumayan disorot oleh investor-investor gede. Maksudnya gimana? Beberapa kali saya sudah sebutkan di live-live yang sebelumnya juga bahwa MSCI ini saham-saham Indonesia yang masuk ke MSCI Morgan Stanley Capital International, itu portofolio kumpulan portfolio saham dari Morgan Stanley ini diperhatikan oleh investor-investor besar, dan porsi saham Indonesia tuh turun dari tahun ke tahun sampai 1,5%-an aja. Dan jika peraturan yang baru ditetapkan free floatnya pakai yang punya KSEI syaratnya ya, jadi angkanya yang disyaratkan angkanya tuh pakai yang diambil punya KSEI, waduh itu bisa banyak banget saham Indo yang bakalan keluar lagi dari MSCI. Impactnya sebenarnya bukan cuman ke saham itu doang, tapi lebih ke bagaimana persepsi Indonesia di depan mata investor asing atau investor besar, yang membuat mereka bisa sell off atau tidak tertarik dengan pasar saham Indonesia. Saya harap itu tidak terjadi. Saya harap perubahan-perubahan peraturan ini yang sebenarnya arahnya bagus, itu mungkin masih bisa terakomodir. Artinya apa? Terakomodir antara aturannya yang tidak jadi diterapkan, atau yang kedua free float ini yang diberesin gitu ya. Maksudnya MSCI itu juga sebenarnya bagus gitu. Nah, jadi saat ini ada tantangan di Indonesia. Di tengah sentimen positif, Indonesia ekonominya lagi digas, ada banyak stimulus, ada banyak keringanan, cukai rokok diringankan, daya beli masyarakat semoga naik, saham-saham blue chip perbankan juga sudah mulai naik gitu ya. Terus ini ada sentimen positif lagi, pemerintah tuh resmi merilis peraturan pemerintah nomor 38 2025 yang memungkinkan pemerintah pusat untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah, BUMN dan BUMD buat mendukung proyek pembangunan nasional. Jadi ini bagus gitu ya. Terus impactnya kemana sebenarnya? Yuk kita lihat sekarang saham-saham dari sektor consumer good. Jadi kesimpulannya ada sentimen negatif, ketidakpastian MSCI yang berpotensi membuat ini makin turun, porsi di Indonesia di ini global makin turun MSCI-nya. Tapi ada juga sentimen positif yang membuat investor asing sekarang lagi melirik saham Indonesia. Oke. Dimana hari ini kalian lihat tadi saham BBCA itu masih dibeli asing ya. Oke, sekarang aku mau bahas saham BMRI dulu. Kenapa? Ada apa dengan saham BMRI? Disclaimer teman-teman, BMRI ini dia lagi berencana buat membeli atau buyback sahamnya hingga 1,17 triliun, 10% dari modal di setor. Tujuannya buat meningkatkan kepercayaan investor, menunjukkan optimisme gitu ya. Jadi buybacknya memberikan signal positif gitu. BCA juga buyback gitu ya. Jadi akan ada dilusi positif untuk teman-teman yang pegang saham BRI, karena EPS-nya bisa naik, earnings per share bisa naik. Nanti teman-teman kalau dapat pembagian saham itu penghitungannya juga bisa jadi lebih bagus buat teman-teman semuanya gitu ya. Oke, terus jadi kalian perhatikan di sini. Jadi ini kebalikan, sentimennya kebalikan dengan right issue. Kalau right issue itu dilusi negatif ya. Ya, jadi BMRI sampai per hari ini dia ketahan resistance di area
4570 saat ini, ketahan resistance di area 4570. Akan ada potensi sedikit retracement ke 43 atau 4360-an. Jadi kalau mau buy mungkin tunggu retracement sedikit di situ. Aku mau bahas BCA sedikit. Ini BCA dia kayaknya retracementnya nggak mau jauh, nggak akan dalam retracementnya, mentok di 82 dan kemungkinan setelah itu dia akan lanjut naik gitu ya. Jadi BCA-nya buat yang belum punya, buat jangka menengah panjang kayaknya potensial nih. Terus aku kembali mau melirik untuk saham-saham yang dibilang oleh Danantara fundamental bagus, maksudnya fundamental bagus. Perhatikan salah satunya adalah TLKM. TLKM juga beberapa hari ini sideways, tapi sideways-nya kayaknya nggak akan lama dan masih potensial untuk naik gitu ya. Terus kita akan watch untuk saham TLKM ini. Oke, terus kemudian kita akan watch buat BBTN-nya, meskipun BBTN ini geraknya slow, melo-melo di sini, ini masih potensial juga untuk di watch buat yang mau jangka menengah panjang ya, dengan formasi pattern harga dan volumenya masih konvergen menunjukkan akumulasi meskipun dia agak-agak lambat, tapi di sini mudah mulai kelihatan tanda bullish reversal. Kalau jeli di sini ada pattern inverse head and shoulders kecil belum terkonfirmasi. Konfirmasinya nanti di 1250. Area 1250-an kalau breakout dari sini ini confirm. Oke, terus kemudian out of topic dikit dari saham-saham satu lagi yang fundamentalnya bagus tuh ya, yang relevan biasa gerakannya mirip sama banking tuh ASII ya. Jadi ini dia biar dia retrace dulu sedikit. Terus kemudian Unilever ini juga ada retracement, cakep sih retracementnya. Baru kali ini aku lihat dia cakep setelah bertahun-tahun. Biarin dulu, ini ada potensi dia akan membentuk flag atau pennant dulu gitu. Jadi jangka pendeknya M-Trade sepertinya sudah profit taking, jangka menengahnya kita masih nge-hold. Dari 23 September kemarin masih sekitaran 40% cuannya. Kemudian kita mau melihat saham MBMA, kinerjanya diprediksi mengalami recovery hingga 2026 dengan target penjualan nikel itu mencapai 20 juta WMT. Jadi faktor pendorongnya ada peningkatan produksi dari proyek Sulawesi Nikel Cobalt, dan aku melihat tema nikel ini masih bagus banget. Jadi selain NCKL, kalau misalkan telat, MBMA ini bisa di watch. Tapi hati-hati ya, sekali lagi resiko tanggung sendiri. Kalau kalian nggak ngerti ilmu secara lengkap, tidak boleh sekedar membeli saham hanya karena saya bilang ini cakep, itu cakep. Karena kalau pas keluar naik atau turun, ada naik atau turun, terus kapan exitnya kalian nggak tahu gitu ya. M-Trade kan real time. Jadi kalau ikut M-Trade dikasih tahu dan dikasih tahu ilmunya juga. Oke, terus kemudian malam hari ini tidak ada kode promo. Yang mau ikut M-Trade dan dapat promo itu join M-Trade start tanggal 8 November jam 10 pagi. DM saya EMTRADESTART M-Trade start ya. Atau yang di Igoy ada link ini, di screenshot aja. Oke, terus sedikit ngebahas marketing sales property ya. Aku kok tiba-tiba kepengen ngebahas cigarettes. Cakep ya. Apakah Boom Boom bakalan patternnya persis loh kayak gini loh. Kayak gini. Nah, si Boom Boom tuh kayak GGRM yang lagi Boom Boom tuh booming, maksudnya breakout di tanggal 23 Oktober. Apakah si Boom Boom ini bakalan jadi kayak GGRM atau malah jadi kayak PGEO tadi ya, sideways gitu ya. Ada kemungkinan jadi kayak gini. Disclaimer on teman-teman semuanya. GRM jangan dikejar, siap-siap profit taking jangka pendek ya, mungkin sekitaran 14.9-an. Ini udah cuan 18%-an M-Trade buat yang trading jangka pendeknya. Ya, terus kemudian HMSP juga masih menarik ya teman-teman semuanya. Tapi sudah mulai ada tanda-tanda profit taking buat jangka pendek, jangka menengahnya di sini lumayan cuan-cuan juga M-Trade ya, up to 43%-an. Terus ada update dari Antam, laba bersihnya tuh naik hampir 3 kali lipat
Keren ya, tapi harga sahamnya turun. Dan hari ini nyenggol dikit sebenarnya area stop loss, tapi kita nggak stop loss. Lagi-lagi kita ngeliat dulu, terus mantul dia. Jadi Antam nih kalau menurut aku sebenarnya ini sideways-nya tuh normal sideways aja. Normal sideways aja. Untuk yang jangka menengah sebenarnya masih ada peluang juga sampai 2800 atau 2810-an kira-kira di area tersebut gitu. Nah, jadi laba bersihnya tuh naik hampir 3 kali lipat nih di 9 month tahun ini 2025. Dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Jadi sekarang sekitaran 6,61 triliun, di tahun sebelumnya itu 2,23 triliun gitu ya. Dan EBITDA-nya, EBITDA tuh earnings before interest, tax, depreciation and amortization itu melonjak 137%. Jadi 9,33 triliun gitu. Dari periode yang sama dulu 3,93 triliun. Nah, bayangin di 2024 aja kemarin kinerjanya udah bagus. 2025 di 9 months itu kinerjanya udah sebagus ini. Full year 2025 Antam tuh bakalan kinerjanya pasti lebih bagus daripada 2024. Nah, jadi kalau ada turunan di Antam itu justru malah kita watch gitu. Jadi ini level stop lossnya di Antam kita mungkin akan adjust ulang gitu ya, terutama untuk yang jangka menengah. Oke, terus kenapa kinerjanya Antam tuh begitu bagus? Ya simpel lah, harga emasnya masih naik terus gitu. Tidak selalu relevan, tapi kali ini relevan gitu. Jadi kadang-kadang naiknya tuh nggak selalu bareng. Perhatikan emas kan naik beberapa hari ini ya, Antamnya tuh kan sideways aja sebenarnya, tapi ke depan tuh masih akan bagus. Oke ya. Terus kemudian Raja mau IPO anak usaha. Aku mau bahas beberapa saham US sedikit. Kalian harus belajar, jangan mikir aduh US stocks males, udah dengerin aja, tak ceritain kamu dengerin aja. Aku nggak ngerti sahamnya ya, nanti pelan-pelan kamu jadi ngerti gitu loh. Oke yuk tak ceritain aja, udah kamu dengerin aja lah gitu loh. Tuh kan Indonesia kadang-kadang ya siklusnya beda sama US stocks gitu ya. Terus bilang oh MSCI Indonesia kecil, ya udahlah nggak usah pusing-pusing lah, pokoknya belajar terus. PayPal. Nah, PayPal, kita suka banget kalau di US Stocks tuh cari saham yang bekas breakout, terus kita tunggu dia turun, retrace, jatuh. Jadi strateginya nggak beda sama Indo. Karena kan malam kita bobo, kalau ada main breakout terus habis itu gagal breakout, kita kan bobo, kita nggak bisa stop loss tuh, telat gitu kan, ya kan? Nah ini PayPal ini naik 17%, kenaikan besar setelah laporan laba itu mengalahkan ekspektasi dan juga kemitraan baru dengan OpenAI buat transaksi menggunakan ChatGPT. Wah keren, sektor teknologi di Amerika mulai bergerak aktif ya. Perhatiin aja, udah gak usah pusing, aku gak ngerti saham US ya, makanya ini aku kasih ngerti. Ini UPS itu naik 12% dan kita gak akan hajar di atas. Biasanya kalau ada saham seperti ini kita akan watch di retracement, belum tentu akan dibeli, tapi kita akan watch. Kalau turunnya sampai ke 89 atau 90 bekas breakoutnya, dia volumenya patternnya bagus, maka kita akan watch to buy. Dan beberapa waktu ke depan kita akan ada launch untuk M-Trade US. Nah ini contoh nih, ini di internal kita nih, kita udah coba-coba untuk trade seperti ini ya. Ini jadi ada saham yang kita lagi hold, ini United Health namanya. Terus kemudian SoFi Technologies ini juga naik sedikit ya, tapi naiknya dikit doang. Nah kalau yang model-model breakout kayak gini, ini kita udah testing di US Stocks, breakoutnya kecil kayak gini, ini agak berisiko. Oke, kayaknya teman-teman masih banyak yang pengen tahu tentang Indo Stocks, SSIA, Toba, PGEO, Big Bang sudah dibahas, PGEO sudah dibahas, Toba, SSIA, saham PP sudah dibahas, pengaruh MSCI dengan saham Big Bang, kok kayaknya pengaruh dan antara mau masuk ke saham fundamental bagus. Kalau menurut aku saham fundamental bagus apalagi sih selain Big Banks, itu saat ini sentimennya lebih gede dan lebih kuat. CDIA, Cuan, EMTK udah dibahas tadi, bisa naik sampai ke berapa. Pertanyaannya kenapa harus selalu bisa naik sampai ke berapa? Sekarang dia lagi slow down, lagi sideways. Jadi kalau dibilang naik sampai berapa kayaknya agak berat kalau analisis per hari ini si MTEK ini tadi.
Oke, terus BRMS Raja. BRMS apakah potensi masuk MSCI? Ada potensi, tapi gak usah dipusingin lah, itu kita lihat chart aja. Kamu mau analisis tebak-tebakan, oh ini mau masuk MSCI, itu nggak mau masuk MSCI, aturan diubah, udah gak jadi gitu. Oke ya. Oke, coba mari kita bahas saham beberapa dari pertanyaan kalian. Wah, ngantuk. SSI-nya udah breakdown 1715. Kalian kalau mau cut loss boleh, kalau kalian mau hold juga boleh. Yang penting ada batasannya, hold di atas 1480. Yang penting ada batasan money managementnya, nominalnya, jangan masuk satu saham terlalu banyak ya. Oke, terus CDIA dan cuan, big banks. Oh, saya lupa balik layarnya. CDIA kayaknya tadi sudah dibahas. Sepertinya aku udah bahas tadi. Iya, kurangin posisi dulu aja saham-saham BP. Sensitif banget sama isu ini, MSCI. Big Banks udah aku bahas juga. Toba, PGEO. PGEO sudah tadi, Big Bang sudah. Toba ini sebenarnya kalau per hari ini ya, ini pas di support, ini pattern volumenya masih konvergen, tapi ini retracementnya lumayan kejam. Lumayan sadis retracementnya. Nggak tahu nih ada yang masih mau ngumpulin barang kali ya. Ya, yang menang yang punya modal di bawah dan yang modalnya masih banyak gitu. Jangan hold kelamaan kalau dia breakdown dari 985, karena napasnya retail, modalnya retail kan beda sama institution. Kalau misalkan dia ada balik lagi, baru buy lagi aja. Kayak gitu teman-teman semuanya. Kita akan bahas lebih detail di morning briefing besok, dan kita mau bahas juga soal laporan update marketing sales property 9 month 25 di morning briefing besok ya, di morning briefing besok. Oke. Thank you semuanya. Aku ngantuk malam hari ini. Aku tadi nahan biar gak ketiduran, tapi malah telat gara-gara makan kesorean. Ya udah, thank you semuanya. Dadah. See you di M-Trade, dan jangan lupa daftar M-Trade Start, acaranya gratis tanggal 8 November jam 10 pagi. Cara daftarnya DM aku EMTRADESTART, nanti kamu dikasih link belajarnya gratis. Jangan lupa follow igoy-nya atau INSTAGRAM-nya mtrade.us, mtrade.us, EMTRADE.mtrade.us, this one, supaya kamu mulai terpapar, ngerti saham-saham US tuh apa aja ya. Terus kemudian mtrade_id dan cryptofolio ID untuk belajar Indostocks dan kripto. Dan selamat malam, selamat beristirahat. Dadah semuanya.